Di sebuah sudut kota Gorontalo, sebuah ruang sederhana menjadi tempat lahirnya banyak cerita. Di ruangan inilah para penari mempersiapkan diri. Merias wajah, memasang aksesoris, dan mengenakan kostum yang syarat makna budaya. Iya, iya. Pokoknya yang kemarin itu ada ini dari sana. Bagi mereka, menari bukan hanya tentang tampil di hadapan penonton. Lebih dari itu, tarian adalah cara untuk menjaga ingatan. Pajongge, sanggar tari yang didirikan oleh Chun Alfred pada tahun 2018. Warna tinggi ya. Memiliki pengalaman menari sejak kuliah, kemudian bergabung di salah satu sanggar paduan suara yang mengajarkan hal tentang sejarah, budaya, dan tarian Gorontalo, membuatnya memberanikan diri untuk mendirikan sebuah sanggar tari dengan pengalaman yang sudah ia dapatkan. Kala itu, Pajongge hanya terdiri dari beberapa penari. Namun perlahan, Pajongge berkembang dan mulai dikenal di Gorontalo. Kayaknya aman? Iya, aman. Awal tahun 2018 akhirnya saya berdiri sendiri dengan beranggotakan anak-anak binaan saya gitu. Jadi anak-anak binaan saya itu yang saya latih dari nol, mereka sudah bisa ada menari karena ada basic. Jadi saya polis lagi, saya permantap lagi basic mereka, dan akhirnya ketika kita mulai tampil di berbagai event, orang mulai bertanya, ini dari sanggar mana, ini dari grup mana gitu. Dan saya langsung kepikiran Pajongge gitu. Pajongge itu salah satu bahasa Gorontalo. Pajongge, jongge, joget, goyang gitu. Itu bahasa Gorontalo, itu bahasa Gorontalo Mulolo, istilahnya Mulolo itu bahasa Gorontalo dulu gitu, bahasa aslinya. Dan akhir sampai tahun 2026 ini alhamdulillah sudah banyak karya yang saya buat dan sudah banyak kegiatan juga yang saya buat, dan tentunya mewakili anak-anak juga dari Pajongge. Mereka antusias sekali bergabung di sini karena saya selain mengajak mereka tampil, sedikit demi sedikit saya juga sering sharing tentang budaya, tentang penampilan, dan utamanya itu adalah bagaimana mereka bisa membawakan karya saya itu sesuai dengan keinginan saya gitu. Karena kebanyakan banyak koreografer di sini yang menurut saya itu kurang sekali untuk bagaimana mereka bisa menanamkan bahwa tarian ini menceritakan tentang ini, filosofinya seperti ini, sinopsisnya seperti ini. Jadi hal-hal yang saya perhatikan sekali dari anak-anak itu bagaimana bisa menampilkan karya saya dengan sebaik mungkin. Di antara para penari yang bergabung di Sanggar Pajongge, banyak di antaranya berasal dari latar belakang yang berbeda. Sebagian sudah mengenal tari sejak masih duduk di bangku sekolah. Namun, ketika mereka bergabung di sanggar ini, pengalaman yang mereka rasakan ternyata tidak lagi sama. Salah satunya adalah Shalwa Abdullah. Sejak sekolah, ia sudah sering tampil dalam berbagai kegiatan seni. Namun setelah bergabung di Pajongge, ia merasakan bahwa menari tidak lagi sekedar soal menghafal gerakan.
Pastinya beda banget karena kalau SMA kan biasanya kan nari cuman ya udah yang penting tampil di sekolah. Tapi kalau sekarang Kak Chun itu memotivasi kita buat bisa jadi penari profesional. Karena Kak Chun itu orangnya teliti dan perfeksionis banget. Makanya Kak Chun tuh nggak mau nampilin penari-penarinya itu yang kayak nggak bagus ataupun nggak berkualitas lah. Makanya Kak Chun itu nge-push kita gimana bisa caranya bisa jadi penari yang hebat dan bagus setiap tampil gitu. Di setiap gerakan dan juga makna tari kan pasti ada arti dan juga filosofinya ya kan. Jadi setiap mau latihan pasti Kak Chun juga bilang ini tarian artinya apa. Makanya geraknya juga harus lembut atau harus berpower atau melambangkan artinya apa gitu. Makanya setiap sebelum latihan Kak Chun memperkenalkan kepada kita apa itu tari yang akan kita bawakan. Pajongge dan Serga Gorontalo. Dia of Movement. Penampilan di atas panggung bukan sekedar soal keindahan gerakan. Setiap detail harus diperhatikan, mulai dari arah pandangan, posisi tangan, hingga ritme langkah. Sebelum tampil di hadapan penonton, setiap gerakan kembali diingatkan. Bukan hanya agar terlihat rapi, tetapi agar makna dari tarian itu tetap terjaga. Ya, jadi tarian yang ditampilkan tadi oleh Pak Jongge itu adalah tarian ciptaan baru saya. Jadi saya mengangkat tari itu dengan judul Moragai. Moragai dalam bahasa Gorontalo berarti menari. Dan dalam tarian itu saya angkat dari beberapa tarian tradisional Gorontalo yang memang sudah ada. Mulai dari tari linde, tari saronde, sama tarian dana-dana. Jadi kolaborasi itu saya ciptakan, di mana saya juga menciptakan sebuah aransemen baru dan lirik-liriknya itu saya ambil dari pesan-pesan oleh orang tua dulu. Jadi tahuli itu artinya pesan. Jadi di mana kita sebagai manusia yang hidup di dunia tentunya harus berdampingan dengan manusia, saling tolong-menolong, gotong royong, bagaimana bersikap baik antar sesama manusia, Tuhan, dan lingkungan. Oke. Oke. Lain. Ya, tadi penampilan tadi bagus. Cuman ada sedikit koreksi. Bagi Chun Alfred, setiap kostum, setiap aksesoris memiliki arti. Tarian bukan hanya gerakan. Ia adalah bagian dari identitas budaya. Setelah tampil itu saya selalu melakukan briefing. Briefing itu lebih ke evaluasi sih.
bagaimana mereka menampilkan tarian tadi. Karena bagi saya salah satu penampilan yang terbaik itu ketika mereka mengapresiasi dengan tepuk tangan, kemudian dengan menyebut kita dengan keren, wah luar biasa, itu adalah salah satu apresiasi dari perform mereka. Jadi ketika ada yang salah, ketika ada yang mereka keliru di atas panggung, jadi saya harus klarifikasi dulu kenapa sampai bisa penampilan seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi mereka bisa menjawab dengan berbagai alasan. Yang sering saya berikan kepada mereka bagaimana mereka bisa improve, bagaimana mereka bisa mengatasi masalah-masalah itu. Karena setiap penampilan itu kita sebagai manusia juga bukan manusia yang sempurna ya. Jadi setiap penampilan itu pasti ada celahnya. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi. Nah dari situ saya bisa memberikan masukan-masukan apa yang harus kalian bisa lakukan, apa yang harus bisa kalian atasi dari penampilan itu. Di ruang latihan ini, proses belajar terus berlangsung. Gerakan demi gerakan dipelajari, kesalahan diperbaiki, dan pemahaman tentang makna tarian terus diperdalam. Tahan lepas, masuk dalam, penahan ke depan lagi, tuh, terus, cepat. Tarian tradisional bukan sekedar gerakan yang dihafal. Tarian adalah cerita tentang sejarah, tentang nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi sedikit edukasi ya, bahwa dana-dana ini kan memang sudah terlahir dari abad ke-16 sudah ada dana-dana, tapi dalam versi kalian pernah lihat ada dana-dana yang 2 orang laki-laki, terus banyak sekali pemusik, gambusi, marwas. Nah itu berawal dari situ. Jadi dana-dana itu banyak yang mengartikan dana-dana itu ada 2 versi, ada dana-dana, ada dayango. Biasa itu orang bikin pas panen tiba. Sebelum kita melakukan praktek, tentunya kita ada beberapa pengetahuan yang harus kita tahu dulu, bahwa ada beberapa pakem-pakem yang tidak bisa kita langgar atau yang tidak bisa kita peragakan seperti ini. Misalnya dalam tarian dana-dana itu ada beberapa bentuk yang tentunya berbeda, karena beberapa daerah itu mengklaim bahwasannya tarian dana-dana itu cuma ada di daerahnya mereka, dan gerakannya itu kan hampir beberapa yang mirip, tetapi ternyata setelah kita diedukasi, ternyata ada beberapa gerakan yang mirip tapi memiliki arti dan nilai tersendiri. Kita menari tidak hanya di Gorontalo, kita menari tidak hanya di depan orang-orang Gorontalo, tetapi suatu saat nanti ketika kita akan menarikan tarian Gorontalo ini di tempat lain atau di daerah lain, sehingga ini bisa menjadi bekal buat kita memperkenalkan, memperluas lagi tentang arti dari tarian ini. Jadi setiap penari itu ditekankan untuk tahu arti dari tarian yang akan kita bawakan. Dalam proses kreatifnya, Chun tidak hanya menghidupkan kembali tarian lama. Ia juga membuat berbagai kreasi baru. Namun, satu prinsip selalu ia pegang. Makna dari gerakan tidak boleh berubah. Menciptakan sebuah karya tari bukanlah proses yang singkat. Setiap gerakan yang diciptakan harus melalui pencarian yang panjang. Ia mencari berbagai referensi, mempelajari kembali tarian-tarian yang pernah ada hingga menemukan inspirasi untuk mengembangkan gerakan baru. Teknologi menjadi salah satu cara baginya untuk memperluas pengetahuan. Ia menelusuri berbagai referensi tentang tarian tradisional, kostum, hingga bentuk gerakan yang pernah berkembang di masyarakat.
Namun, proses kreatif itu tidak berhenti di sana. Ketika menemukan kata atau istilah dalam bahasa Gorontalo yang belum ia pahami sepenuhnya, ia kembali bertanya kepada keluarga. Sebuah cara sederhana untuk memastikan bahwa setiap karya tetap menggunakan bahasa yang tepat. Tante ada yang mau tanya-tanya, kebetulan ini saya lagi buat lagu kan, baru mau translate ke bahasa Gorontalo, ada beberapa yang kurang saya paham. Mungkin Tante boleh bantu artikan, boleh? Boleh. Nanti kalau Gorontalo tercinta, gitu, Gorontaloku tercinta. Di bahasa Gorontalo itu apa Tante? Gorontaloku tercinta. Itu dia kalau bahasa Gorontalo Lipundo Intani Hulondalo. Lipundo Indani Hulondalo, gitu ya? Ya. Oke, Lipundo Indani Hulondalo. Ia juga mendatangi para seniman dan budayawan Gorontalo. Ia meminta koreksi, saran, dan pandangan agar setiap gerakan baru yang ia ciptakan tetap berpijak pada makna dan nilai tradisi Gorontalo yang sebenarnya. Menurutnya, kreativitas bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang memahami akar budaya Gorontalo sebelum menghadirkannya kembali dalam bentuk yang berbeda. Kalau Tio mau boleh DP gerakan bagaimana menurut Tio? Kalau ini kita bawa di luar daerah masih bisa. Kalau kita silakan mau menggerakkan patah-patah kan dibawa di daerah silakan. Bawa beginilah seorang anak-anak Gorontalo mampu dengan gerakan-gerakan begini. Kalau di sini tidak bisa. Bedakan kan? Bagi kali ini boleh, ya kan? DP kostum ada DP itu, tidak ada kan DP warna lain, tetap masih warna adat. Ini kan termasuk warna kuning. Kalau dari Tio Mamu sendiri, gerakan itu seharusnya bagaimana? Kalau dari saya kan sering buat gerakan kreasi, DP batasan bikin gerak. Iya, sebenarnya gerakan lingkungan itu sebenarnya gagah. Tapi pikir yang gerakan dulu itu, kasih masuk di gerakan dulu. Kan dulu itu waktu 2015 kan ada Iko Kemila Sulawesi itu ada gerakan itu patah-patah. Sebenarnya gagah itu, tapi jangan suka lompat. Kan bedakan antara silat, longgo dengan gerakan tari. Kak, ada lagu yang mau aransemen itu tuh yang Pak Iya loh ngelopoli. Jadi di awal itu dia memang kasih aransemen gambus, tak usah ubah lagi itu. Full gambus, dia solo bagus. Iya. Selain menciptakan gerakan tari, Jun Alfred juga terlibat langsung dalam proses pembuatan musik pengiring. Baginya, musik dan tarian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam proses ini, Jun menciptakan lirik sendiri tapi tidak melupakan unsur Gorontalo di dalamnya. Ia hanya menyesuaikan tempo dan aransemen musik agar selaras dengan gerakan tari yang diciptakannya. Melalui proses diskusi dan percobaan yang berulang, musik dan gerakan tari perlahan menemukan bentuk yang seimbang. Sebuah kolaborasi yang lahir dari keinginan yang sama. Menjaga tradisi dengan cara yang terus berkembang. Kalau koreografer sekarang itu lebih ke ini orang kontemporer kan, modern sekali. Kalau Chun pernah di situ, tapi akhirnya dia cepat kembali. Dia cepat kembali, dia ingin melestarikan ini musik-musik tradisional. Jadi lebih simpel, DP musik lebih simpel, DP vokal jelas. Alat musik ada gambus, polo-palo, itu koloko dan sebagainya. Kadang-kadang orang lihat lagu Gorontalo tapi DP aransemen itu kan ini kayak Eropa begitu. Itu kan DP aransemen waltz begitu. Itu kan cari-cari tahu ternyata bagaimana ya sampai lagu sekuno itu tapi DP aransemen
kayak Belanda begitu. Dari situ, maksudnya musik Gorontalo itu memang unik. Ide gerakan tari bisa datang kapan saja. Di sela kesibukan latihan bersama para penari, Chun sering mencoba menemukan gerakan baru secara spontan. Setiap ide yang muncul segera ia rekam. Cara sederhana ini dilakukan agar gerakan yang baru ditemukan tidak hilang begitu saja. Proses menciptakan gerakan tari seringkali melalui banyak percobaan. Satu gerakan bisa diulang berkali-kali hingga menemukan bentuk yang paling tepat. Melalui proses sederhana seperti inilah, berbagai gerakan tari dalam karya Pajongge mulai terbentuk. Dari ide kecil menjadi rangkaian gerakan yang kemudian dipelajari oleh para penari. Harapan saya sebagai pelaku seni tentunya saya berharap dalam diri saya semoga saya bisa konsisten dari mulai menjaga, melestarikan serta mewariskan apa yang sudah menjadi warisan budaya kita. Karena warisan budaya ini patut kita jaga, patut kita lestarikan serta kita wariskan ke anak muda berikutnya. Karena generasi muda adalah generasi penerus, generasi yang tentunya akan mempertahankan identitas kita. Identitas kita adalah sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Untuk itu dalam diri saya semoga saya bisa konsisten dengan karya-karya dan tetap mempertahankan warisan budaya kita tentunya dalam tari tradisional Gorontalo. Bagi Chun Alfred, menari adalah cara untuk berbicara tanpa kata. Gerakan tubuh menjadi bahasa yang menyimpan cerita. Mengembalikan yang hilang bukan tentang kembali ke masa lalu, namun tentang menjaga nilai yang pernah ada, agar tradisi tetap hidup dan terus bergerak dari satu generasi ke generasi berikutnya.